Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai perjanjian Hudaybiyah, bagaimana perjanjian itu bisa terjadi dan apa isi dari perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sisi lain perjanjian Hudaybiyah, di mana jika kita lihat secara langsung itu seakan-akan merugikan umat Islam, namun malah menguntungkan. Kenapa demikian? Secara tidak langsung, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, ini bisa menjadikan legitimasi pemerintahan Islam, di mana orang-orang Quraisy itu secara tidak langsung mengakui kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam, juga sebagai pemimpin kota Madinah. Kemudian, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah itu juga mengakui keberadaan pemerintahan umat Islam yang ada di Madinah. Kemudian dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah dan para sahabat itu tidak perlu pusing atau tidak terganggu dengan banyaknya peperangan yang terjadi, karena kesepakatan pertama gencatan senjata selama 10 tahun. Maka Rasulullah dan para sahabat itu bisa dengan leluasa melakukan dakwahnya tanpa disibukkan dengan peperangan. Dengan adanya gencatan senjata tadi dan Rasulullah serta para sahabat tidak disibukkan dengan peperangan, maka Rasulullah bisa berdakwah secara bebas di luar dari Madinah dan kota Mekah. Salah satunya yaitu berdakwah kepada para raja. Rasulullah SAW itu mengutus para sahabat untuk berdakwah kepada para raja. Di antara raja-raja yang Rasulullah kirim utusannya yaitu seperti Heraklius, Kaisar Bizantium, Kisra, penguasa Persia, kemudian Muqawqis, penguasa Mesir, Negus, penguasa Habasyah, Haris Al-Ghasani, Raja Hirah, gubernur Persia dari Yaman, dan juga Haris Al-Ghimsari sebagai penguasa Yaman. Dari raja-raja yang Rasulullah utusan untuk berdakwah kepada mereka, ada juga raja yang pada akhirnya masuk Islam seperti gubernur Persia dari Yaman. Namun juga ada yang pada akhirnya menolak secara halus, malah memberikan hadiah-hadiah kepada Rasulullah, seperti Raja Muqawqis, yaitu raja dari Mesir, penguasa Mesir waktu itu, yang beliau menolak secara halus akan ajaran Islam, namun juga memberikan hadiah ribuan emas kepada Rasulullah, 20 jubah, mahkota, dan juga budak Kristen Koptik. Budak ini bernama Maryam dan juga Sirin, di mana pada akhirnya Maryam ini itu dinikahi oleh Rasulullah SAW, yang kemudian mendapatkan anak yang bernama Ibrahim. Namun sayangnya Ibrahim ini meninggal di usia yang masih kecil. Kemudian budak Koptik selanjutnya yaitu Sirin, yang pada akhirnya dinikahi oleh Hasan bin Sabit. Selain itu juga, selain ada yang tadi menerima ajaran Islam dan juga ada yang menolak secara halus, ada juga raja yang menolak secara keras, bahkan utusan yang Rasulullah kirim itu dibunuh. Beliau adalah Haris Al-Ghasani sebagai Raja Hirah. Kemudian mendengar hal itu, mendengar utusan yang dikirim oleh Rasulullah itu dibunuh, Rasulullah mengirimkan pasukan sebanyak 3.000 orang yang dipimpin oleh Zaid bin Haris untuk melakukan peperangan di Mut'ah. Namun sayang 3.000 pasukan orang Islam ini itu ditekuk mundur, mampu dilumpuhkan oleh Raja Hirah, karena Raja Hirah itu berkoalisi dengan pasukan Romawi. Melihat hal ini terjadi, akhirnya komando pasukan diambil alih oleh Khalid bin Walid, yang kemudian mengkomandokan para pasukan untuk mundur ke kota Madinah karena merasa hal ini tidak bisa diteruskan lagi. Takut malah akan gugur, maka pasukan-pasukan umat Islam itu dikomandokan untuk mundur oleh Khalid bin Walid. Namun peristiwa ini dengan kehebatan Khalid bin Walid yang bisa terbebas dari cengkraman orang Raja Hirah dan juga koalisinya dengan pasukan Romawi, itu penduduk sekitar yang melihat hal itu malah menjadi iman kepada Rasulullah SAW dan masuk Islam.
Banyak sekali kabilah-kabilah di sekitar peperangan itu yang pada akhirnya masuk Islam. Dan juga dengan kearifan Rasulullah SAW dan dengan Rasulullah yang selalu menepati janji dari perjanjian Hudaybiyah itu, pada akhirnya mengakibatkan para pemimpin kafir Quraisy dan para petinggi Mekah melihat hal itu, jadi iman kepada Rasulullah dan masuk Islam. Jadi pada intinya ya teman-teman, berdakwah itu tidak selalu dengan kekerasan dan juga tidak selalu dengan peperangan. Dengan kita menunjukkan akhlak yang baik, akhlakul karimah kepada para orang yang kita sasaran dakwah tadi, itu bisa malah memberikan sentuhan hati kepada para yang kita dakwahi untuk bisa mempercayai apa yang kita ajarkan kepada mereka. Dan hal itu sudah sering dilakukan oleh para sahabat dan juga para ulama-ulama kita. Seperti halnya ulama-ulama Wali Songo yang berdakwah dengan kelembutan, penuh kelembutan, dan kemudian bisa memadukan antara budaya dan agama, yang pada akhirnya budaya dibalut dengan keagamaan yang sangat epik dan sangat bagus. Maka dari itu, jika kita mau berdakwah, berdakwahlah dengan santun dan berdakwahlah dengan damai. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton. Like jika suka, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru. Silahkan di komen jika teman-teman ada sesuatu yang ingin dibahas atau ada hal ganjal yang sudah kami bahas. Karena setiap video kelipatan 5 kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Terima kasih. Silahkan di komen jika ada sesuatu yang ingin kita bahas. Silahkan di share jika memang ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga dengan teman-teman menge-share hal-hal yang bermanfaat bisa menjadi amal jariah buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.